Nianzhou. Kali ini, dia adalah tuan muda dari keluarga kapitalis dari kota. Modis. Sangat tampan. Gadis-gadis desa tersipu malu setiap kali mereka melihatnya. Seorang kapitalis. Musuh kelas. Memangnya kenapa kalau dia musuh kelas? Organisasi bersedia memberinya kesempatan. Kenapa kamu tidak? Lagi pula, bukankah kamu selalu berteriak ingin mencari pria tampan? Paman jamin, kamu belum pernah melihat pria yang lebih tampan darinya. Sungguh, dia tampan sekali. Pergilah dan lihat sendiri, bukankah begitu? Jadi, ayo kita pergi. Benar sekali. Ayo, ayo kita lihat. Bocah nakal. Sudah untung aku mau melirik saudaramu. Tidakkah kamu tahu latar belakang seperti apa yang kamu miliki? Kamu adalah salah satu dari mereka yang dididik ulang. Lepaskan aku. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, tidak akan ada yang peduli. Lepaskan aku. Mengapa wanita yang membunuh banteng gila itu ada di sini? Yang Dafu, penduduk desa Kenge. Musia, seorang peneliti di Institut Fisika Nuklir. Yang Dafu, apa yang sedang kau lakukan? Wanita ini menerima maharku. Aku akan membawanya kembali untuk menikah. Aku tidak melakukannya. Mu Jingmei, adik perempuan Musia. Dia yang memaksakannya padaku. Aku tidak pernah menginginkannya. Dasar wanita tidak tahu malu. Apakah kamu punya hak untuk menginterupsiku? Dia sudah bilang, dia tidak menerima pemberianmu. Memaksa orang seperti ini. Bukankah itu agak tidak pantas? Tepat sekali. Lepaskan. Urus saja urusanmu sendiri. Sakit. Biarkan mereka pergi. Lepaskan. Song Nianzhou, apakah kamu benar-benar akan melawanku? Dasar wanita tidak tahu malu. Tunggu saja. Ibu, Apa-apaan ini? nah, Ibumu, Ibu Musia. terima kasih telah menyelamatkan putriku. Tidak apa-apa. Lagi pula, kita akan segera menjadi keluarga. Itu benar. Itu benar. Ini Song Nianzhou, gadis paling cantik di desa kita. Dia kuat, pandai memancing, dan jika Xiao An tinggal bersamanya, dia tidak akan pernah kelaparan. Tapi ini semua terlalu mendadak. Kita baru bertemu hari ini untuk pertama kalinya. Gadis ini sangat kuat. Dan Xiaoyan sangat lemah seperti anak kucing. Dia pasti akan ditindas. Tidak mungkin. Apa yang salah dengan kalian semua? Bukankah kalian bilang, selama dia bisa menyingkirkan Yang Dafu, harga berapapun layak dibayar. Sekarang setelah masalahnya selesai, kalian mau membatalkannya. Apakah begitu cara keluargamu melakukan sesuatu? Orang tua ini hanya demi mencarikanku suami. Dia benar-benar menipu kedua belah pihak. Paman, itu penipuan. Aku tidak mau ini. Mungkin sebaiknya kita batalkan saja. Saya setuju. Apa? Saya bilang. Saya bersedia. Xiaoyan, ayahmu masih sakit. Jika dia tahu bahwa kau... Kak, jangan pergi. Ikut denganku. Kau akan menjadi menantu yang tinggal bersama kami. Dan anak-anak yang kau miliki nanti harus memakai nama keluargaku. Baiklah. Tapi, karena saya menikah ke dalam keluargamu, kamu harus membayar mahar. Berapa yang kau inginkan? 200 yuan. Kau benar-benar punya nyali meminta hal itu. Dengan wajah seperti ini, kau menuntut gaji setahun penuh.
The film was translated and narrated by M Media. Dengan kecantikan ini, 200 saja tidak cukup. Bahkan 2000 pun sepadan. Setiap malam saat aku masuk ke balik selimut, wajah itu, dengan suara yang dalam dan seksi, membisikkan namaku. Oke, jadi, siapkan dirimu. Aku akan menjemputmu malam ini. Anak ini masuk akal. Ayo pergi. Ayo pergi. Xiao Yan, mengapa kau setuju menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua? Dengan melakukan ini, bagaimana kau bisa menghadapi para leluhur keluargamu? Bagaimana mungkin kau bisa memulihkan kehormatan keluarga kita? Untuk memulihkan kehormatan keluarga, seseorang harus bertahan hidup terlebih. Xiao Yan, Ibu, hari-hari pendidikan ulang ini, setiap hari adalah campuran antara lapar dan kenyang, dan harus bergegas memenuhi kuota produksi untuk mendapatkan poin kerja. Dengan menikah ke dalam keluarga Song, saya bisa menyingkirkan Yang Dafo. Dan saya juga bisa membiayai pengobatan ayah. Ini seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Ibu, kakak menikahi perempuan galak itu. Masih lebih baik daripada aku menikahi babi gemuk itu, kan? Kakak itu laki-laki. Dia tidak akan bisa dimanfaatkan. Aku akan menikah. Jangan lagi kau datang mengutukku dalam mimpi. Sejak aku mengambil alih tubuh putrimu, maka mulai sekarang, aku pasti akan menjalani hidup yang lebih baik. Ini adalah mahar yang kau siapkan untuk putrimu. Sekarang aku sudah menggunakannya. Lagi pula, jangan salahkan aku di masa depan. Xiaochu, Paman Sunggui, istri saya dan saya, mendengar kamu akan menikah. Jadi kami memotong beberapa kertas karakter Shuangxi untukmu. Pernikahan tidak lengkap tanpa kemeriahan. terima kasih, Paman Sunggui. Ngomong-ngomong, jika dia tidak menurutimu malam ini, gunakan saja cara keras. Lagi pula, kau punya tenaga yang kuat. Dia pasti tidak akan bisa menolakmu. Apa yang kau bicarakan? Ini adalah pernikahan yang pantas, bukan seperti penculikan pengantin wanita. Kamu tidak akan mengerti. Ini, Apa ini? tunggu saja sampai malam pertama nanti. Jangan berani-berani merusaknya. Ini adalah barang yang paling berharga bagiku. Jangan-jangan. Paman benar-benar The paman film yang was baik. translated Tapi bagaimana bisa and paman memberikan narrated gadis by baik-baik? M Media. Sesuatu seperti ini. Lagi pula gadis baik-baik macam apel, yang sanggup memukul banteng gila sampai mati. Berhenti bicara omong kosong. Cepat pergi dan jemput dia. Kau akan kembali tepat waktu untuk malam pertama. Aku akan membereskan semuanya untukmu. Ini terlihat seperti penculikan pengantin wanita. Ini uang mahar untukmu. Ibu, simpan uang ini baik-baik, dan minta seseorang untuk mencari dokter yang bisa memeriksa kondisi ayah. Sisanya, simpan untuk biaya kebutuhan rumah tangga. Xiao Yan, ini adalah uang dari hasil menjual dirimu. Ibu, ini tidak sedramatis yang ibu bayangkan. Kakak akan menikah. Jika ibu berani memperlakukan kakak dengan buruk, aku
Ayo pergi. Maaf. Kami benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu. Pernikahan kita bisa. Karena saya sudah berjanji. Saya tidak akan menyesalinya. Oke, itu yang kau katakan. Jangan mundur setelah beberapa hari saja. Aku punya tenaga yang cukup. Sakit, sakit, sakit. Kalau begitu di masa depan, jangan terlalu keras pada saya. Ini ayahku. Dia tidak akan bisa meminum tehmu. Persembahkan sebatang dupa untuknya. Baik. Ayah. Saya akan memperlakukan Xiao Chu dengan baik. Semua ini sudah diatur oleh Paman Xinggui dan istrinya. Paman Senggui. Adalah kepala desa yang datang ke rumahmu hari ini. Tempat saya agak sederhana, tidak bisa dibandingkan dengan kota. Tolong jangan keberatan ya. Saya tidak akan. Itu, saya agak perfeksionis soal kerapian. Setiap kali kamu menggunakan sesuatu, ingatlah untuk mengembalikannya ke tempat semula. Dan satu lagi, kamu harus mandi setiap malam. Atau kamu tidak boleh naik ke tempat tidur. Baik. Itu. Apa itu, An? Nama saya Musian. Bagaimana The film denganmu? was translated and narrated by Nama saya Media. Song Nianchu. Mulai sekarang, saya akan menjagamu dengan baik. Saya akan memasakkan bubur untukmu dulu. Kamu mandi saja dulu. Baiklah. Tidak heran zaman ini punya begitu banyak anak. Ini terlalu mengasyikkan, bukan? Itu. Sudah selesai mandinya. Dia ingin melakukan malam pertama dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya langsung menerekamnya? Atau haruskah saya bersikap pasif dan membiarkan semuanya berjalan? Apa yang sedang kamu lihat? Jangan. Tertangkap basah oleh suami di malam pertama. Diam-diam mempelajari posisi. Bagaimana cara menyelamatkan citra saya? Menunggu jawaban online. Ini cukup mendesak. Bahwa saya. Paman Xinggui yang memberikan itu kepada saya. Saya tidak tahu. Kalau itu buku semacam itu, seandainya saya tahu, saya pasti sudah menolaknya dengan tegas. Sudah larut. Mari kita istirahat. Meskipun dia tidak seperti gadis-gadis pada umumnya, dia pasti tidak akan menjadi orang yang mengambil inisiatif dalam hal ini, kan?
Apakah saya membeli pria yang naif dan tidak berpengalaman? Bagaimana dia bisa begitu ahli dalam hal ini? Bagaimana kamu bisa begitu terlatih? Jangan bilang, apakah kamu pernah punya pengalaman di bidang ini sebelumnya? Dan pasanganmu sebelumnya? Apakah mereka semua sehat? Saya belum pernah memiliki pasangan. Apakah ini pengalaman pertamamu? Lalu, bagaimana kamu bisa begitu ahli? Jadi, apakah kamu pernah membaca buku-buku itu sebelumnya? Belum pernah. Saya pikir begitu. Tidak heran, kamu begitu tenang. Jadi kamu memang sudah membacanya. Itu. Apakah kita masih akan melanjutkannya? Jangan berdesakan. Jika kamu terus mengintip, saya akan memukulmu sampai pantatmu mekar. Lari, likwi wanita itu datang untuk menghajar seseorang. Mereka hanya anak-anak desa. Mereka mungkin hanya penasaran tentang siapa yang mau menikah dengan saya. Itulah sebabnya mereka mengintip. Tidurlah. Paman Xinggui, apa yang terjadi? Perahu ayah Bao Er ditabrak dan terbalik. Bao Er terdampar ke pantai. Tapi, orang dewasa. Saat leluhur kami menemukan anak yang jatuh ke air, mereka selalu menggendongnya di punggung dan berlari. Kami berharap bisa memanggil jiwanya kembali. Omong kosong. Xiaochu, jangan berani-berani ikut campur. Turunkan anak itu. Kami sedang berusaha menyelamatkan nyawa di sini. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan siapapun dengan cara begitu. Serahkan anak itu. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan? Dia hanyalah seorang anak kecil. Dia sedang berusaha menyelamatkannya. Siapa yang menyelamatkan orang dengan cara seperti itu? Seumur hidupku, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Song Nianchu, beraninya kau memperlakukan mayat putraku seperti ini. Aku belum selesai denganmu. Belum selesai. Kau. Masih hidup. Song Nianchu benar-benar menyelamatkannya. Anakku. Kau akhirnya sadar. Nianchu, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan anakku. Tadi, semuanya tadi adalah kesalahanku. Tidak apa-apa, akulah yang menjadi brengsek. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Tidak apa-apa. Yang penting anak itu sudah sadar. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kamu tidak mencoba menghindar tadi? Seandainya tadi saya menghindar, bukankah seharusnya kamu yang terkena? Selama anak itu selamat, itu yang terpenting. Kalian semua sebaiknya kembali sekarang. Kembali. Kepala desa, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana bisa perahu yang bagus sampai terbalik? Bukankah sekarang sedang masa larangan menangkap ikan? Desa ini sedang benar-benar terpuruk. Di mana ayah Bao Er? Dia hanya ingin menyelinap keluar untuk melihat apa yang bisa ditangkap. Dia tidak menyangka akan langsung bertemu dengan Yang Dafu. Si brengsek kecil itu menabrak perahunya dan menjungkir balikannya. Itu pasti ulah Yang Dafu lagi. Dia itu bukan manusia. Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Ayah Yang Dafu adalah ketua brigade. Jika kita benar-benar membuat keributan, seluruh desa kita tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Penduduk desa sedang mengalami masa sulit. Jika kita tidak mencari cara untuk mengatasi ini, semua Berkat dirimu, kau bisa membawa jaring ikan untuk dijual sendirian. Itu menghemat banyak tenaga kita.
Bagaimanapun, saya ini kuat. Kenapa rasanya sedikit lebih ringan dari bulan lalu? Ada satu jaring ikan yang kurang dibanding bulan lalu. Semua orang belum makan dengan layak. Dan mereka terlalu lapar untuk bekerja. Saya harus segera menjalankan bisnis ini. Dan memimpin semua orang untuk mendapatkan uang. Pergilah sekarang. The Hati-hati film di was jalan. translated and Saya pergi dulu. narrated by M Media. Cepatlah kembali. Pak Tua, Dianto, datang untuk mengantar ikan. tidak ada pengiriman ikan hari ini. Saya mencari manajer Lee. Ada urusan bisnis. Ini untukmu. Coba cicipi. Saya membuatnya sendiri. Gadis kecil ini, kamu membawakan saya sesuatu setiap kali kamu datang. Kamu sendiri harus lebih banyak makan. Lihat betapa kurusnya dirimu. Saya hanya terlihat kurus. Saya punya banyak tenaga. Selain itu, saya harus berterima kasih karena telah membantu saya terhubung dengan manajer Lee. Sehingga desa kami bisa menjual ikan dan mendapatkan uang tambahan. Itu karena kebaikan hatimu sendiri. Membantu orang tua seperti saya yang sering tersandung. Orang baik mendapat balasan yang baik. Pergilah sekarang. Manajer Lee sedang menunggu di dapur belakang. Baik, Mengapa jumlah pelanggan kita menurun drastis belakangan ini? Mereka bilang mereka bosan dengan makanannya. Rasa yang itu saja yang selalu kita sajikan. Tidak bisakah kalian menciptakan hidangan baru? Manajer, menciptakan hidangan baru. Itu tidak semudah yang dibayangkan. Lalu apa gunamu bagiku? Bagaimana jika jumlah pengunjung tetap serendah ini? Apakah kita hanya menunggu gulung tikar? toko ini kekurangan menu baru. Ini persis seperti yang saya butuhkan. Manajer Lee, Niancho, kau di sini. Hari ini bukan jadwal pengiriman ikan, kan? saya tidak datang untuk mengantar ikan hari ini. Saya sudah menikah. Saya membuat camilan spesial. Anggap saja ini suguhan pernikahan. Saya harap Anda tidak keberatan. Jangan bicara begitu, gadis kecil. Apakah kau benar-benar mengira aku orang seperti itu? Hadiah ini, dengan senang hatiku terima. Kapan-kapan, bawa suamimu kemari, dan biarkan aku melihatnya. Oke, kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya tidak akan menyita waktu Anda lebih lama lagi. Baik, potongan ikan ini sudah matang. Anda bisa langsung memakannya dari toples. Mengerti? Anda benar-benar harus mencobanya. Oke, Saya pergi dulu. Tampilannya mungkin biasa saja. Tapi ini resep rahasia. Dari koki bintang 5 40 tahun di masa depan. Saya yakin mereka pasti akan menyukainya. manajer. Gadis kecil itu, masakan enak apa yang mungkin bisa dia buat? Katakan apa yang ingin kau makan, dan aku akan memasakkannya untukmu. Pergilah sana. Meskipun rasanya tidak enak, itu tetaplah niat baik Niancho. Baik, baik. Bau apa itu? Baunya sangat enak. Bagaimana bisa baunya senikmat ini? Enak. Lezat sekali. Apakah benar-benar seenak itu? Apa aku akan membohongimu? Jangan percaya. Kemarilah dan cicipi ikannya. Cara memasak ikan crispy ini belum pernah aku temui sebelumnya. Bukan hanya dagingnya yang empuk, tapi perpaduan bumbunya juga sempurna. Ini benar-benar sebuah mahakarya. Bukankah sudah saya katakan masakan itu enak? Bagaimana menurut Paman? Jika kita menyajikan hidangan ini di restoran kita, apakah ini akan menjadi menu andalan? Tentu saja, tidak perlu diragukan lagi. Sama sekali tidak masalah. Cepat, pergi dan bawa Nianchu kembali ke sini. Pak, apakah Nianchu sudah pergi? Dia sudah pergi beberapa waktu lalu. Apakah kamu memerlukan sesuatu darinya? Pak, lain kali Nianchu datang. Paman harus membantuku menahannya di sini. Kelangsungan restoran kita sepenuhnya bergantung padanya. Sejak kapan gadis Niantu itu jadi begitu cakap? Xiaochu, kamu sudah kembali. Paman Sunggui, ini uang dari jaring ikan itu. Jika kita tidak segera mulai memancing lagi, desa kita tidak akan mampu makan.
Tidak apa-apa, Paman Sunggui. Setengah bulan lagi, giliran desa kita. Masih belum ada tanda-tanda bagaimana cara mencari uang. Jangan bicara padanya soal ini dulu. The film Ini was sungguh membuat translated frustasi. and Setiap hari, narrated by aku M. membanting Media. tulang di ladang di bawah terik matahari. Namun aku hampir tidak mendapatkan poin apapun. Ibu, lihatlah, tanganku semuanya lecet. Xiao Yan, lihat tangan adikmu. Kapan dia pernah menderita seperti ini? Pekerjaan kasar memang terlalu tidak efisien. Jika kita bisa membuat mesin tenun otomatis, itu pasti akan mempercepat proses secara signifikan. Ibu dan adik bisa mendapatkan lebih banyak poin kerja setiap hari. Bagaimana kondisi ayah? Tadi pagi-pagi sekali, saya pergi menemui dokter. Dokter meresepkan obat untuknya. Saya memberinya 1 dosis tadi pagi. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Saya hanya tidak tahu, kapan kita bisa meninggalkan tempat kumuh ini. Kita akan menjalaninya selangkah demi selangkah. Kita tidak bisa terburu-buru soal ini. Itu, apakah Song Nianchu memperlakukanmu dengan baik? Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Itu semua hanya akting. Pada dasarnya, dia tidak berbeda dari Yang Dafu itu. Keduanya adalah penindas yang mengambil apapun yang mereka inginkan. Jingmei, dia adalah penyelamat kita. Itu semua bagian dari rencananya. Dia hanya menyelamatkanku untuk menyandera kalian. Dia bersikap seperti ini hanya karena dia menyukaimu. Kalau bukan karena Niancho, kamu pasti sudah lama dibawa oleh Yang Dafu. Dan ayah tidak akan punya uang untuk pengobatannya. Buang jauh-jauh sikap manjamu itu. Dia kakak iparmu sekarang. Kamu tidak boleh bersikap kasar padanya. Tidak disangka, dia benar-benar berdebat dengan keluarganya sendiri demi saya. Karena dia memperlakukan saya dengan tulus. Saya harus memperlakukannya dengan baik sebagai balasan. Apa ini? Mas, kamu tidak makan makanan pedas, kan? Ini dari kakak iparmu. Dia menggoreng ikan ini tadi siang. Rasanya cukup enak. Saya bawakan untukmu dan ibu agar bisa mencobanya. Seberapa enak sih masakan dia? Dan kelihatannya juga sangat jelek. Kalau kamu tidak mau memakannya, aku akan mengambilnya kembali. Aku akan memakannya. Kebetulan aku juga sedang lapar. Kenapa ini begitu lezat? Enak, kan? Apakah benar-benar sebaik itu? Ini bahkan lebih enak daripada yang pernah aku coba di restoran-restoran di kota. Bagaimana? Memang cukup baik. Saya hanya menyisakan beberapa potong saat saya pergi. Ya, dia tidak memakannya sedikit pun, justru membagikan semuanya. Mas, aku mau lagi. Sudah habis. Aku mengambilnya tadi siang, tanpa sepengetahuan kakak iparmu. Aku sudah selesai. Niancho. Terima kasih. Maafkan aku. Karena pernah mencurigaimu sebagai mata-mata sebelumnya. Kamu adalah orang terbaik yang pernah kutemui seumur hidupku. Kamu tidak tidur semalaman dan membuat ini. Ini baru prototipe. Masih perlu penyempurnaan. Apakah kamu ingin mencobanya? Bagaimana cara menggunakannya? The film was translated and Bagaimana narrated menurutmu? by M. Media. Mo Xian, kamu hebat sekali. Kamu tahu tidak, seberapa banyak masalah yang bisa dihemat mesin ini bagi kita? Mo Xian, berapa harga yang rencananya akan kamu patok untuk ini? Aku membuat ini hanya karena menenun manual itu terlalu lambat. Kita baru saja tiba, jadi kita belum terbiasa.
dan kita tidak bisa mendapatkan banyak poin kerja dalam sehari. Jadi, kamu membuat ini hanya demi mendapatkan beberapa poin kerja lagi. Kamu benar-benar tipe orang sains sejati. Kamu hanya peduli pada data dan mengabaikan operasional serta pemasaran. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu sadar bahwa mesin ini adalah mesin penenun jaring pertama di desa kita? Kamu pada dasarnya telah memelopori penenunan mesin di desa kita. Coba pikirkan, betapa besar pasarnya. Pasar? Apakah kamu mencoba terlibat dalam perdagangan pasar gelap? Pasar gelap apa? Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Saya ingin membangun pabrik perlengkapan memancing di desa dan memimpin seluruh desa menuju kesejahteraan. Jangan khawatir, saya pasti akan membuat penemuanmu sukses besar. Kalau soal bisnis, aku tidak tahu banyak. Bagaimana menurutmu? Aku akan mendengarkanmu saja. Kamu tidak tidur sama sekali tadi malam. Saya akan pergi meminta izin kepada Paman Seunggui untukmu. Kamu tetaplah di rumah dan beristirahatlah. Tidak perlu. Bukankah itu Song Nianzhu? Apakah semuanya sudah siap? Coba lihat. Ayo, mari masuk ke dalam untuk bicara. Mereka berdua bertindak sangat mencurigakan. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Manajer Lee, cobalah ini dulu. Lihat, apakah rasanya sama? Rasanya persis seperti ini. Nianzhu, desak, kirimkan saya lagi 20 porsi. Baik. Ini, produk baru yang saya buat kemarin. Cumi kaleng. Coba lihat. Begitu cepat, kamu sudah menciptakan hidangan baru. Ini hampir tidak bisa disebut sebagai sebuah inovasi. Ini hanya sesuatu yang saya buat iseng saja. Coba lihat. Mengapa kamu tidak bekerja di restoran kami saja? Dengan kemampuan saya hanya bisa memasak di rumah. Tapi sebagai kepala koki, saya tentu tidak akan sanggup menanganinya. Baiklah, Nara. Jika kamu punya ide di masa depan, beritahu saya saja. Cumi-cumi ini, bisakah kamu kirimkan 2 kaleng lagi besok? Saya akan membiarkan pelanggan mencicipinya. Dan harganya, mari kita buat sama seperti sebelumnya. Baik. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Ini sisa uangnya. Baik, saya akan pergi sekarang. Gadis ini ditakdirkan untuk hal-hal besar. Song Nianzhu, akhirnya aku menangkapmu. Kamu sebenarnya sedang melakukan hal seperti ini. Perdagangan pasar gelap. Aku akan membuatmu ditangkap. Xian, Kamu sudah kembali. Sudah makan? Aku menyisakan makanan untukmu. apa yang terjadi dengan tanganmu? Bukan apa-apa. Terjadi saat mengerjakan kayu. Hanya luka kecil. Tidak apa-apa. Terluka seperti ini. Dan kamu masih bekerja. Sudahkah kamu mengobatinya? Hanya luka kecil saja. Tidak perlu obat. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja, tapi saya tidak. Tangan. Kamu tidak boleh bekerja hari ini. Seharusnya tidak perlu. Aku sudah mengoleskan obat. Lagi pula, luka di tanganku sudah sembuh semua. Begitu rupanya. Ayat, di tempat inilah. Yang Dafu, untuk apa kamu kemari? Tentu saja untuk menangkapmu. Menangkapku? Atas dasar apa kamu menangkapku? Atas dasar bahwa gayaku adalah sekretaris brigade. Dan atas semua itu, perdagangan pasar gelap yang telah kamu lakukan. Saya berdagang di pasar gelap. Apakah kamu punya bukti? Kamu dan manajer Lee dari kantin milik negara berdagang. Uang itu masih ada di sakumu, bukan? Kamu si kaya yang lembek, masih melindunginya? Ada apa? Ini Lee Kui versi wanita kita. Memukulmu sampai tunduk. Atau apakah dia melayanimu dengan baik? Song Nianzhu, soal kamu memukulku tempo hari, kamu minta maaf saja padaku. Dan kemudian layani aku dengan benar. Dan aku akan memohon pada ayahku untuk membiarkanmu pergi hari ini. Saya benci. Meskipun temperamenmu buruk dan tidak tahu cara melayani pria, tapi wajahmu
Dan bentuk tubuhmu ini, masih The yang film terbaik was di desa ini. translated Kalau kau and pintar, narrated by M Media. kau akan menanggalkan pakaianmu. Anakku. Kau anak orang kaya yang lama. Beraninya kau memukulku? Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Ayah harus membelaku. Tangkap mereka berdua. Kamu, beraninya kau memukul putraku? Kapten Yan, Apa kau mencoba memberontak? Maju. Urus dia. Urus dia. Kemari. Aku tidak percaya. Beberapa pria dewasa tidak bisa menangani satu wanita. Maju. Untukku. Hentikan, kalian semua. Berhenti. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Song Nianchu dan bocah kaya ini telah menghajar kami seperti ini. Ini benar-benar kesalahpahaman. Itu karena mulutmu sendiri yang kotor. Song Nianchu, kamu dicurigai melakukan perdagangan pasar gelap. Kami akan membawanya. Kepala Desa Wu, Paman tidak akan ikut campur dengan pekerjaan kami, bukan? Perdagangan pasar gelap apa? Kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, sedang melakukan transaksi. Menurutku kau hanya melindungi mereka. Ayah tangkap mereka bertiga. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Kalian ingin menangkap saya juga? Semuanya lihat ke sini. Ini adalah surat keterangan yang secara pribadi saya diterbitkan untuk Nianchu. Dia bekerja untuk desa. Dia melakukan perbuatan baik. Sudah lihat dengan jelas sekarang. Itu palsu, itu pasti palsu. Palsu? Ini hitam di atas putih, dengan stempel. Dan kau masih menyebutnya palsu? Karena kau tidak percaya. Maka mari kita pergi ke Sekretaris Partai Kabupaten. Dan biarkan mereka yang menilai. Untuk melihat, apakah saya melindungi Song Nianchu? Atau apakah keluarga yang kalian menyalahgunakan kekuasaan? Ayo kita pergi. Ayah. Mengapa ayah memukulku? Diam. Kepala Desa Wu. Saya mengerti. Ini semua hanya salah paham. Putra saya buta. Dan membuat kesalahan. Saya akan pergi sekarang. Ayah hanya akan menonton putramu ditindas tanpa alasan. Lupakan saja masalah ini. Song Nianchu sedang bekerja untuk desa. Bahkan di sana pun, kita yang akan berada di pihak yang salah. Jika mereka menemukan hal-hal kotor yang selama ini kau lakukan, apakah saya bisa mempertahankan posisi saya sebagai kapten? Adalah pertanyaan yang nyata. Song Nianchu, kau tunggu saja. Nianchu, apakah kau baik-baik saja? Paman Senggui, saya baik-baik saja. Saya kuat. Mereka tidak akan berani menindas saya. Sebaliknya, dia begitu lemah. Jangan membela saya lagi. jika aku bahkan tidak bisa melindungimu, bagaimana bisa aku menyebut diriku laki-lakimu? Selama kau baik-baik saja. Paman Senggui, Paman datang hari ini untuk menanyakan soal restoran, kan? Ya. Bagaimana kabarnya? Ikan hari ini sudah habis terjual. Dan untuk besok, saya sudah menyiapkan semuanya. Baguslah kalau begitu. Paman Senggui, Paman tidak perlu khawatir. Jika manajer Li hanya membeli selama 3 hari, apa yang akan kita lakukan? Saya berjanji, bahkan jika dia hanya membeli selama 3 hari, musim dingin ini, saya akan memastikan penduduk desa semuanya memiliki cukup makanan. Percayalah pada saya. Oke, saya percaya padamu. Jadi, kembalilah bekerja. Saya akan kembali. Pelan-pelan, Paman. Ayo kita masuk juga. Xian, ayahmu kondisinya makin parah. Dia baru saja batuk darah. Apa? Kamu harus segera pergi. Saya akan masuk dan mengambil uang. Kalau dibutuhkan di rumah sakit. Terima kasih, Nianchu. Pergilah. Ayah. Ayah. Xian, kamu bilang ayahmu. Apa yang harus kita lakukan? Jika ayahmu meninggal, saya tidak ingin hidup lagi. Saat waktunya tiba, The film was saya akan translated ikut dengan and ayahmu dan narrated mengakhiri by semuanya. M-Media. Ibu, tolong, jangan katakan itu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Mas mau membawa ayah ke rumah sakit. Kita ini target pendidikan ulang.
Mereka tidak akan mengobati kita meskipun kita pergi, dan siapa yang tahu, mereka bahkan mungkin menghukum semua orang. Jadi itu maksudmu? Demi menghindari masalah untuk dirimu sendiri, kau hanya akan membiarkan ayahmu mati. Mu Jingmei, kau sangat dingin hingga mengerikan. Bukan itu maksud saya. Saya hanya berpikir semua ketergesaan ini mungkin akan memperburuk kondisi ayah. Lagi pula jika ayah sadar, beliau tidak akan mau kita mengambil risiko seperti ini untuk beliau. Aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Kau begitu pandai bicara. Ibu, apakah kita benar-benar akan membiarkan kakak membawa ayah pergi seperti ini? Bagaimana jika ada yang tahu? Bagaimana jika di jalan ayah tidak kuat? Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Hentikan kakak. Mari kita cari cara lain. Mu Jingmei, Xian, kita tidak punya dokumen apapun. Mungkin sebaiknya kita menunggu. Siapa bilang kita tidak punya dokumen? Saya sudah mengurusnya. Ada gerobak di luar, ayo bawa ayah ke rumah sakit. Nianzhe, terima kasih. Kita satu keluarga, tidak perlu berterima kasih, pergilah. Song Nianchu. Apa yang kamu lakukan di rumah saya? Sikap macam apa itu? Bagaimanapun juga, ibuku tetaplah ibu mertuamu. Kita bisa datang dan pergi sesuka hati. Apakah kamu masih hidup dalam mimpi putri manjamu itu? Jangan hanya fokus untuk makan. Gunakan otakmu sesekali. Ibu, lihat dia. Orang seperti dialah yang tidak punya didikan, yang telah merusak putraku. Saya di sini untuk mencari putra saya. Suruh dia keluar dan temui saya. Dia ada di rumah sakit. Di rumah sakit. Lalu kenapa kamu kembali? Dia sudah dewasa. Bagaimana dia tahu cara merawat orang lain? Jika dia tidak tahu cara mengurus orang lain, maka kenapa kamu tidak pergi saja? Song Nianchu, jika kamu terus berani-beraninya tidak menghormati ibu, tunggu saja sampai kakakku kembali. Akan aku ceritakan padanya dan menyuruhnya menceraikanmu. Cerai? Baiklah, kalau begitu kembalikan mahar saya. The film was Tidak punya uangnya. translated and Tapi narrated kamu by masih berani datang ke Emilia. pintu saya dan berteriak. Alih-alih mengkhawatirkan saya, kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apakah kamu bahkan tahu mengapa ayahmu sampai memuntahkan darah? Bibi, daripada datang mencari saya, kamu seharusnya fokus mendisiplinkan putrimu. Pergilah dengan aman, tidak perlu saya antar. Jingmei, kondisi ayahmu ada hubungannya denganmu. Soal kakak yang menikah ke dalam keluarga ini, aku tidak sengaja mengatakannya. Dan ayah mendengarnya. Ibu, aku tidak bermaksud begitu. Ayo cepat kembali. Kamu belum makan seharian. Jangan sampai ayah belum pulang. Sementara kamu hanya berbaring saja. Pergi. Nianzhe, hidangan cumi-cumi baru ini juga sangat populer. Mulai besok, pasok saya dengan 30 kaleng lagi per hari. Baiklah. Benar. Manajer Lee, apakah ada banyak orang luar yang datang makan di restoran? Sulit untuk mengatakannya. Jumlahnya berfluktuasi. Tapi, jika orang luar ingin makan, mereka pasti akan datang kepada kita. Ya, benar sekali. Saya punya ide baru. Kita bisa memperkenalkan barang kaleng kedap udara. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa memperpanjang masa simpan, tetapi juga membiarkan orang luar membawanya pulang sebagai oleh-oleh khas setempat. Itu ide yang bagus. Pelanggan sudah pernah bertanya sebelumnya tentang membawa makanan untuk dibawa pulang. Tapi karena masalah portabilitas dan durasi penyimpanan, itu tidak berhasil. Tapi bukankah kamu bilang ingin membatasi pasokan agar tetap segar? Kalau makanan kaleng ini diluncurkan, bukankah itu berarti pasokannya jadi tak terbatas? Itu mudah untuk diatasi. Biaya pengalengan memang tinggi. Jadi kita naikkan saja harganya sedikit. Dibandingkan dengan harga makan di restoran, kita akan menetapkannya sedikit lebih tinggi. Otakmu benar-benar cerdas. Kamu pasti akan menjadi sangat sukses saat kamu menjadi bos besar nanti. Jangan lupakan aku. Saya hanya tajam jika menyangkut makanan. Kenapa kamu merendah begitu padaku? Tapi dengan kamu mengurus makanan kaleng, sekaligus memasak hidangan, mampukah satu orang menanganinya semua? Di desa Qinghai kita ini, ada begitu banyak orang. Tingkat produksi seperti ini, kita pasti bisa mengimbanginya. Kenapa aku merasa gadis ini sejak awal memang berniat memimpin penduduk desa untuk bekerja sama? Itu. Manajer Lee, saya ada urusan. Jadi saya akan pergi sekarang. Baiklah, kalau begitu, hati-hati di jalan, pelan-pelan saja. Baiklah. Siapapun yang melakukannya, asalkan kita bisa menghasilkan uang, tidak masalah.
Niancho, Paman Sunggui, saya baru saja hendak mencarimu. Saya tidak menyangka kamu datang sendiri. Benar. Masa percobaan 3 hari sudah berakhir. Apa kata manajer Lee? berhasil. Potongan ikan dan cumi-cumi. 30 porsi untuk masing-masing. Total 60 porsi. Berapa banyak uang yang akan kita dapatkan? Keuntungan 3 mau per porsi. Itu 18 yuan sehari. Niancho, cubit saya cepat. Lihat apakah saya sedang bermimpi. Cubitanmu kuat sekali. Itu nyata. Manajer Lee dan saya berencana untuk menggunakan kalang kedap udara di masa depan. Begitukah? Mungkin. Kita bahkan bisa menjual ke provinsi lain. Atau bahkan ke luar negeri. Menjual ke luar negeri masih terlalu jauh. Mari kita fokus ke Kabupaten Qinghe dulu. Bagaimana caranya? Pertama, kita akan mendirikan bengkel di desa. Sesuatu seperti pabrik skala kecil. Kemudian, cari tempat di desa yang milik umum dan pilih beberapa penduduk desa yang bisa memasak. Untuk membantu, kita bisa memberi setiap orang yang datang kredit untuk poin kerja mereka. Xiaochu, kamu sudah berhubungan dengan manajer Lee selama setahun ini. Kamu sepertinya sudah belajar cukup banyak tentang hal itu. Benar. Sebelumnya, saya takut ketahuan. Tapi sekarang kamu punya alasan yang sudah siap. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Apakah kamu sudah punya kandidat? Untuk saat ini, 5 orang. Begitu volume meningkat, kita akan menambah lebih banyak. Untuk saat ini, saya sedang melihat Bibi Wu. Sisanya akan dipilih dari penduduk desa. Bibi Wu harus ikut. Di desa ini, orang yang paling saya percaya adalah Anda dan Bibi Wu. Kualitas pada tahap awal harus dikontrol dengan ketat. Kita harus mengirimkannya besok. Segera The film beritahu was mereka. translated Baik, and saya akan narrated mengirimkan by M. pemberitahuan Media. sekarang untuk rapat umum. Sekarang, saya Umumkan pengumuman itu. Semuanya berkumpul di lapangan setelah makan malam. Pastikan setiap keluarga diwakili. Ada pengumuman penting yang ingin disampaikan. Mu Jingmei. Saya bukan ibu atau saudara laki-laki Imo yang akan menceramahimu. Tidak perlu sungkan untuk hal apapun. Kamu, Jingmei, lupakan saja. Baik. Apakah semua sudah di sini? Bagi yang belum datang, sampaikan pesan ini nanti. Jadwal saya sangat padat. Jadi saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Tenang, ayo tenang. Kita sedang membicarakan urusan serius di sini. Kamu wanita tua. Apa yang sedang kamu ributkan? Itu. Manajer Lee yang membeli makanan laut kita. Semua orang mengenalnya kan? Nianchu baru-baru ini untuk berterima kasih pada manajer Lee memasakkan hidangan untuknya. Manajer Lee sangat memujinya. Bahkan memintanya untuk datang ke restoran dan bekerja sebagai kepala koki. Bekerja sebagai kepala koki di kantin milik negara, gajinya pasti sangat tinggi. Nianchu akan jadi kaya raya. Benar kan? Anak ini hidupnya susah. Kehilangan ibunya saat masih muda. Dan tepat saat dia mencapai usia menikah. Ayahnya juga meninggal. Kenapa? Kenapa harus begini? Song Nianchu, gadis nelayan yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin dia pantas memasak di kantin milik negara? Aku mahir dalam segalanya mulai dari catur hingga kaligrafi. Namun aku terjebak di sini menjahit jaring ikan. Tapi dengarkan. Demi desa kita. Nianchu menolak tawaran baik manajer Lee. Apa? Bagaimana saya bisa menolak? Nianchu, ada apa? Pekerjaan sebagus itu? Bagaimana mungkin saya menolak? Tidak bisakah kita meminta manajer Lee untuk mempertimbangkannya kembali? Meskipun Nianchu menolak tawaran manajer Lee, dia juga meyakinkan manajer Lee untuk membeli hidangan jadi langsung darinya. Itu luar biasa. Oleh karena itu, desa kita akan secara khusus membentuk departemen kerja baru. Departemen ini perlu mempekerjakan 5 orang dan mereka akan diberikan poin kerja penuh setiap hari. Itu hal yang bagus. Itu hal yang bagus. Saya ingin bergabung. Saya ingin ikut. Saya ingin bergabung. Biarkan saya melakukannya juga. Biarkan saya melakukannya juga. Tambahkan saya juga. Tambahkan saya juga. Berhenti melambai-lambaikan tangan kalian. Begini ceritanya. Untuk Nianchu,
Dia sudah memilih satu orang sendiri. Itu menyisakan 4 posisi. Untuk 4 posisi ini, setiap rumah tangga harus mencalonkan juru masak terbaik mereka. Dan kita akan memutuskan dengan undian. Bagaimana menurut kalian? Baik, Baik. Song Nianchu. Ini semua karena kamu, sehingga kakakku pun tidak mau memihakku. Mengapa dia mendapatkan semua ini? Yang Daful, Mu Jingmeng. Kau masih punya nyali untuk datang menemuiku? apakah kamu ingin membalas dendam pada Song Nianchu? Song Nianchu berencana memulai bisnis ikan kaleng. Kita bisa mencari cara untuk mendapatkan barang kaleng itu dan menjualnya sendiri. Kau gadis kecil. Kau punya rencana, bukan? Aku akan mengawasi mereka. Dan saat waktunya tepat, aku akan memberitahumu. Bibi Wo nanti, saya akan pergi ke kota untuk mengantar barang sebentar lagi. Dan saya akan mampir ke rumah sakit untuk menemui Xian. Saya serahkan urusan di sini kepadamu. Jangan khawatir. Bibi-bibi ini, semuanya sudah berpengalaman. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenapa dia terlihat seperti Mu Jingmi? Bibi Wu, selama Bibi di sini akhir-akhir ini, tolong awasi baik-baik. Saya baru saja melihat seseorang bertingkah mencurigakan di pintu masuk. Oke. Saya akan mengawasinya dengan ketat. Kamu lanjutkan saja. Baik. Gawat. Setelah kejadian canggung waktu itu, haruskah saya menyapa? Atau pura-pura tidak melihatnya? Nianchu, kenapa kamu di sini? Saya datang ke pasar untuk membeli beberapa keperluan dan mampir untuk menemuimu. Saya baik-baik saja di sini. Kamu tidak perlu khawatir. Apakah dokter sudah bilang kapan bisa pulang? Saya bisa pulang lusa. Kamu tidak perlu repot-repot datang. Saya bisa membawa ayah pulang sendiri. Bagaimana bisa kamu membawanya kembali sendirian? Baiklah, kalau begitu. Saya akan membawa gerobak untuk menjemputmu lusa. Jadi, maaf merepotkanmu. Tidak merepotkan sama sekali. Jika tidak ada lagi, saya akan pergi mengantar makanan sekarang. Berhenti melihat. Mereka sudah pergi. Ayah, biarkan saya membantumu kembali ke kamar. Xian. Apakah kamu yakin dengan dia? Ayah, selama masa pengasingan ini, jika bukan karena Nianchu, saya rasa saya tidak akan mampu bertahan. Pergilah. Kamu harus memutuskannya sendiri. Niancho, kamu benar-benar pebisnis yang terlahir alami. Barang yang disetok kemarin, baru saja diletakkan di rak, langsung habis terjual. Berapa banyak yang kamu siapkan hari ini? Saya bahkan menyisihkan cukup banyak untuk beberapa orang. Sama seperti hari ini, saya hanya menyiapkan 20 porsi. Untuk besok, saya akan menyiapkan jumlah yang sama untukmu, 50 kaleng. Baik, kalau begitu untuk besok, beri saya 50 kaleng lagi. Kaleng-kaleng ini, mengapa sedikit berbeda dari yang kemarin? Label pada produk ini, saya desain sendiri. Saya merasa yang sebelumnya sedikit monoton, jadi di samping produk, saya menambahkan lokasi produksi. Saya mengerti, itu juga terhitung sebagai iklan gratis bagi kita. Lokasi produksi, Desa Nelayan Qinghe. Desa nelayan Qinghe kita telah hidup dari hasil melaut selama turun-temurun. Menambahkan alamat produksi ini membuat semua orang tahu bahan-bahan di dalamnya adalah hasil tangkapan kita sendiri. Manajer Lee, saya sedang terburu-buru ke rumah sakit untuk menemui ayah dari suami saya. Anda lihat. Kalau begitu cepat pergi. Baik. Gadis ini, mengapa dia lari begitu cepat hari ini? Saya bilang, gadis ini, mengapa dia lari begitu cepat hari ini? Pada kaleng-kaleng ini, sama sekali tidak ada penyebutan tentang restoran kita. Kenapa kalian berdua ada di sini?
Sudah berapa lama kalian menunggu? Tidak lama. Ayah ingin menghemat biaya hidup hari ini. Jadi dia mendesak saya untuk membawanya keluar dari rumah sakit pagi-pagi sekali. Cepat bantu ayahmu masuk ke mobil. The film was translated Saya takut and kamu cemas. narrated by Jadi saya datang Media. duluan. Saya masih harus pergi ke gudang persediaan untuk membeli beberapa barang. Kamu sudah melalui banyak hal. Kamu adalah suamiku. Mengapa bicara seperti itu? Juga, saya masih memikirkan untuk membuat lebih banyak alat tenun. Cepat bantu ayahmu masuk ke mobil. Ayo kita pergi. Ayah. Ayah. Jangan khawatir. Kasur ini bersih. Pelan-pelan saja. Xian. Kamu menarik. Song Nianzhou, agar saya setuju Xian menikah ke dalam keluarga ini. Apakah kamu sudah berusaha sejauh ini? Baiklah, kalau begitu kamu tarik sebentar. Beritahu saya kalau kamu lelah. Oke. Ini. Toko pasokan dan pemasaran. Kita sudah sampai. Kalau begitu saya masuk duluan. Gadis itu pergi masuk untuk membeli barang. Kamu bahkan tidak mengikutinya untuk membantu membawakan apapun. Ayah. Bukankah ayah tidak menyukai Nianzhou? Mengapa ayah masih peduli? Tentang apakah saya membantunya membawa barang atau tidak? Mungkinkah di dalam keranjang ini tidak ada apa-apa? Nianzhou. Dia cukup kuat. Paman. Apakah paman mengkhawatirkan saya? Tidak, sama sekali tidak. Sangat mustahil. Paman, apakah paman tahu bahwa 2 negatif sama dengan 1 positif? Gadis ini ternyata cukup terpelajar. Biar saya saja. Biar saya. Kamu ke sana saja, biar saya yang menariknya. Gadis ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Nianzhou. Dia punya urusan lain. Jadi dia pergi lebih dulu. Siapa yang bertanya tentang dia? Ayah, kapanpun itu. Ayah selalu keras kepala. Apa yang kamu katakan? Jaga kesehatan ayah. Ibu. Mas. Ibu Jingmei. Apakah dia tidak di rumah hari ini? Dia bilang ingin belajar memasak. Dia terus berkeliaran di sekitar bengkel itu sepanjang waktu. The film was translated and narrated Kamu, by Media. Kenapa kamu kembali? Ini rumah saya. Tidak bolehkah saya kembali? Ayahmu. Bukankah kamu dulu tidak setuju aku menikah ke keluarga ini? Jadi, apakah ibu pikir saya tidak akan kembali? Karena saya sudah berjanji. Saya tidak akan menyesalinya. Itu artinya, kamu masih bersedia tinggal di rumahku. Masih bersedia menjadi suamiku. Aku benar-benar tidak sanggup berpisah dengan wajah ini.
Tentu saja. Utang budi kepada orang tua saya akan saya balas. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan hidup saya. Benar. Hari ini, saat saya sampai di rumah, saya mendengar ibu berkata bahwa Jingmei sering pergi ke bengkel akhir-akhir ini. Itu agak aneh. Dia sebenarnya tidak meminta saya untuk mengaturnya agar bisa masuk ke bengkel. Sejujurnya, ini terasa agak aneh. 2 hari terakhir ini, aku terus berada di dekat pintu dan melihat seseorang bertindak mencurigakan. Sepertinya itu dia. Tidak apa-apa. Semuanya sudah kukendalikan. Baiklah, bagaimana dengan mesin tenunmu? Apakah sudah jadi? Saya sudah menyelesaikan yang kedua. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Semakin banyak semakin baik. Tapi, kamu terlalu lambat kalau sendirian. Dan itu sangat melelahkan. Akan kubantu carikan beberapa asisten. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Kamu, mesin tenun ini. Ini bisa membawa manfaat besar bagi desa. Apa kamu tidak takut seseorang akan mencuri desainnya? Kita menuntut ilmu. Justru untuk menciptakan alat kerja yang canggih. Jika orang-orang datang untuk belajar, kita bisa mempromosikannya dengan lebih baik dan membantu lebih banyak orang. Jika kamu hanya menyimpannya untuk diri sendiri, kamu pasti akan tercatat dalam sejarah. Mo Xian, begitulah caramu membuktikan diri setelah belajar demi kebangkitan Tiongkok. Ungkapan itu, ketulusan hatimu ini jauh lebih layak dihormati. Kamu harus memastikan dia segera kembali untuk terus berkontribusi bagi negara. Jadi, saya akan menerima niat baik kamu. Tentu saja, kamu lanjutkan saja kesibukanmu. Saya akan pergi memanggil Paman Sunggui. Sudah saatnya mempromosikan harta karun ini padanya. Paman Sunggui, biar saya tunjukkan sesuatu yang bagus. Paman Senggui. Xiaochu, hal baik milikmu ini adalah sesuatu yang saya temukan untukmu sejak awal. Mengapa kamu membawaku ke sini untuk menemuinya? Apa benda ini? Paman Sunggui, saya tidak memanggil Paman ke sini untuk melihat orangnya. Saya meminta Paman untuk melihat ini. Ini. Apa benda ini? Ini mesin penenun jaring yang diciptakan Xian. Paman hanya perlu memasukkan benang ke mesin, lalu menginjak pedalnya, dan mesin akan menenun jaring ikan secara otomatis untuk kita. Ini. Jaring yang ditenun benda ini, bahkan lebih baik daripada apa yang kita lakukan dengan tangan. Xian bilang, mesin ini hanya butuh 7 hari untuk menenun jaring ikan yang besar. Paman, saya mengundang Paman ke sini hari ini karena saya ingin meminjam beberapa orang dari Paman untuk membantu Xian menyempurnakan mesinnya. Dengan begitu, kalau sudah cukup, setiap rumah tangga di desa bisa memilikinya. Karena kameratmu membangun benda ini. Tidaklah tepat jika hanya memberikannya kepada desa secara cuma-cuma, bukan? Jadi itu yang membuatmu khawatir. Bagaimana kalau begini? Mesin ini akan dianggap sebagai pinjaman Xian untuk desa kita. Dan saat kita mendapatkan uang dari hasil jaringnya, kita ambil 10% saja dan memberikannya kepada Xian sebagai sewa. Itu bisa berhasil. Apakah kameratmu setuju dengan itu? Paman tidak perlu khawatir. Dia sudah mendengarkan saya sekarang. Jangan lupa, saya masih memegang ini. Baiklah, baiklah. Nianchou. Pria itu jenius. Saat kamu mempekerjakan orang, jangan sampai otaknya bekerja terlalu keras. Saya mengerti. Paman Sunggui, Paman bisa tenang. Kameratmu. The film was translated and Bagaimana pendapatmu narrated tentang by saran Media. yang baru saja Nianchou berikan? Paman. Di keluarga kami mendengarkan Nianchou. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kamu benar-benar pria yang baik. Paman Sunggui, silakan pilih orang-orangnya. Baik, pastikan mereka punya pengalaman. Dan kalau tidak ada yang berpengalaman, kalau begitu cari saja anak muda yang punya kemampuan belajar yang baik. 3 orang sudah cukup untuk saat ini. Baik, saya akan mencari mereka sekarang juga. Saya pergi sekarang. Jaga diri, Paman Senggui. Jaga diri, Paman Sunggui. Xiaochu, kami akan kembali sekarang. Oke. Oke, Maaf telah mengganggu kalian berdua pengantin baru. Kami akan kembali besok pagi. Pergi. oke.
Apa ini? Ini label untuk ditempelkan pada kaleng. Ini menunjukkan tempat produksinya. Dengan begitu, jika ada yang ingin membelinya nanti, mereka bisa memesan langsung kepada kita. Itu ide yang bagus. Saya mempelajarinya dari orang lain. Tapi, saat ini saya menggambar setiap label dengan tangan. Bagaimana kalau nanti pelanggan semakin banyak? Ini. Bolehkah saya melihatnya? Bisa. Mengukir stempel untukmu. Kamu hanya perlu membeli tinta, dan kamu bisa langsung mengecapnya. Itu akan jauh lebih efisien. Kamu juga tahu cara melakukan ini. Bukankah ini hanya mencetak? Ini. Sangat sederhana. Apa ada hal yang tidak kamu ketahui? Menanak nasi. Benar juga. Setiap orang punya keahliannya masing-masing. Pekerjaan kasar. Jelas bukan keahlian saya. Orang zaman dulu benar-benar tidak membohongi aku. Bahkan di bawah sinar lilin, orang bisa mengagumi kecantikan. Tanganku tidak akan membaik untuk sementara waktu. Kamu kembalilah ke kamar dan beristirahat. Terlihat begitu lembut. Kecupan dari suami sendiri. Tentu tidak masalah. Lanjutkan saja mengukirnya. Saya akan pergi ke kantor desa. Sejak saya mulai bekerja di kantor desa, saya diperlakukan dengan sangat baik di rumah. Mereka menyimpan semua makanan enak untuk saya. Itulah sebabnya, kami para wanita menopang separuh langit. Hanya ketika kamu menjadi berharga bagi dirimu sendiri, barulah orang lain akan menghormatimu, memahamimu, dan menghargaimu. Ya, benar sekali. Di tempat tidur pada malam hari, dia juga jauh lebih lembut. Benarkah? Wanita zaman sekarang benar-benar. Niancu kita sekarang sedang tersipu. Xiao Chu, suamimu tampan sekali. Apakah dia juga perkasa di malam hari? Bagaimana rasanya? Apakah dia perkasa atau tidak? Saya dengar, pria tampan itu tidak terlalu berguna. Apakah suamimu benar-benar hebat? Tepat sekali. Apakah dia hebat atau tidak? Saya juga ingin tahu apakah dia hebat, apakah dia perkasa atau tidak. Nianzhou. Tampan sekali. Pria muda yang sangat rapi. Benar-benar tampan. Kenapa kamu ada di sini? Tadi saya berpikir, kamu belum pulang selarut ini, dan saya khawatir hari sudah gelap di jalan, jadi saya datang menjemputmu. Xiao Chu, ayo cepat kembali. Niancu kita benar-benar diberkati. Memang, pulanglah. Cepat kembali sana. Xiao Chu, lihat, dia sudah menunggu dengan cemas. Pergilah sekarang. Malam ini, biarkan saya melihat apakah kamu benar-benar mampu atau tidak. The film was translated and Mo Xian. narrated by M Media. Terima kasih karena sudah begitu baik pada saya. Bagaimana kamu ingin saya membalas budi? Atau, saya akan memberikanmu malam pertama yang layak. Bagaimana menurutmu? Oke. Kenapa kamu mengeluarkan ini semua? Saya juga tidak tahu. Apa yang harus saya siapkan? Pikir.
sedikit warna merah akan lebih baik. Apakah kamu belajar secara diam-diam? Siapa yang menyuruhmu menyimpan buku itu di bawah bantalmu setiap hari? Saya. Saya terlambat. Tidak perlu khawatir. Saya sudah meminta izin atas namamu. Bahan-bahan, dan saya sudah mengirimkannya ke kantor desa. Pinggang. Apakah masih sakit? Jangan bicara. Bibi Wu, izinkan saya memberitahumu. Bibi Wu, hari ini, saya harus merepotkan Bibi untuk membuat 100 kaleng. Seseorang memesan 50 kaleng secara pribadi kepada saya. Pesanan pribadi. Bukankah itu perdagangan pasar gelap? Tidak masalah. Orang itu menawarkan 3 yuan lebih mahal per kaleng. Hari ini jam 5 sore, di pasar utama. Kita akan menukar barang dengan uang tunai. Dia punya dukungan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Benar-benar gadis ini. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Tidak apa-apa. Tidak peduli niat jahat, apa yang dia miliki. Pada akhirnya, dia hanya akan mencelakai dirinya sendiri. Apakah informasi ini bisa dipercaya? Jangan sampai kau bersusah payah mencuri 50 kaleng ini, hanya untuk menyadari bahwa kau tidak bisa menjualnya. Dengan begitu banyak orang, kamu bahkan tidak bisa tahu siapa pelakunya. Ayo lakukan ini, pajang kaleng-kaleng itu. Dan begitu orang itu melihatnya, mereka pasti akan datang. Kaleng dari kantin milik negara. Benar, 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 benar. ini lezat sekali. Semuanya, kemarilah dan lihat. Berapa harganya? 10 yuan, 10 yuan. Beri saya satu dari kantin milik negara. Beri saya satu juga. Ini 10 yuan milikmu. Beri saya 1. Beri saya 2 porsi. Apakah masih ada lagi? Simpan uangnya. Ini sangat enak. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang begitu berani? Berani melakukan perdagangan pasar gelap dengan kita. Kita tidak sedang melakukan perdagangan pasar gelap. Kita tidak sedang melakukan perdagangan pasar gelap. Apakah kamu punya bukti? Tidak ada bukti. Kalau begitu polisi harus membawamu pergi. Song Nianzhou, mengapa kau ada di sini? Jika saya tidak ada di sini, bagaimana mungkin saya bisa menangkap basah kamu? Benar-benar kau. Kau wanita kejam. Kau bahkan tidak mengampuni adik ipar perempuan sendiri. Kakak ipar, kamu adalah kakak iparku. Tolong, selamatkan aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua perbuatannya. Kau wanita busuk. Kaulah yang mendekatiku lebih dulu. Mengatakan ingin berurusan dengan Song Nianzhou. Sekarang kau tidak berani mengakuinya? Bawa pergi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jingmei. Jingmeiku. Bagaimana dia bisa jeti seperti ini? Jingmeiku. Ibu. Belum mengertikah ibu? Justru, karena sikap ibu yang memanjakannya, itulah sebabnya dia menjadi orang yang egois. Dia tidak pernah tahu apa yang benar. Jadi dia bertindak sesuka hatinya, tanpa mempedulikan konsekuensinya. Apa maksudmu? Ini semua salahku? Berhenti bicara. Saya juga bersalah. Saya selalu mengira anak ini masih bisa diperbaiki. Tetapi saya tidak menyangka, dia akan melakukan kesalahan fatal seperti ini. Ayah, Jingmeng. Jingmeng. jadikan ini pelajaran. Tidak peduli berapa lama dia dikurung. Setelah dia keluar, dia harus didisiplinkan dengan benar. Benar-benar benar.
Kenapa kamu memotong kayu sekeras itu? Apakah kamu punya dendam pada potongan kayu ini? Atau apakah kamu menyalahkan saya karena merancang jebakan untuk membuat kakakmu ditangkap? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika dia tidak memiliki niat jahat, hal ini tidak akan terjadi. Bagaimana Yang Dafu menindas keluarga kita? Apakah dia sudah melupakan semua itu? Karena kamu melihat segalanya dengan begitu jelas. Mengapa kamu begitu keras pada diri sendiri? Saya dibesarkan oleh kakek saya. Kakek yang mendisiplinkan saya dengan tegas. Saya tahu ibu memanjakan Jing Mei. Seharusnya saya membawanya pergi bersama saya. Kamu hanyalah kakak laki-lakinya. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu putuskan. Lagi pula, bahkan jika kamu membawanya pergi, dia belum tentu belajar untuk menjadi baik. Tapi seandainya saya lakukan, Pergilah tidur. Nianzhou, Manajer Lee, ikannya sudah siap. Nianzhou, ada klien yang ingin membeli beberapa kalang. Tapi mereka ingin mendiskusikan beberapa detail denganmu. Ikutlah denganku untuk menemui mereka. Baik, Klien ini bukan orang sembarangan. Begitu kita masuk, jangan banyak melihat dan jangan banyak bicara. Jawab saja apapun yang mereka tanyakan. Paham? siapa orang misterius ini? Kamu akan tahu saat bertemu mereka nanti. Ayo. Manajer Siang, ini rekan Son. Ikan kaleng ini semuanya dibuat olehnya. Halo rekan Son. Saya Siang Tianyi. Halo, saya Song Nianchu. Saya tidak yakin, Manajer Siang. Berapa banyak kalang yang Anda butuhkan? 1000 kotak identik. Hasil produksi desa kami saat ini belum memenuhi persyaratan itu. Namun jika Anda yakin menginginkannya, begitu kontrak ditandatangani, saya akan segera meningkatkan peralatan kami. Kami pasti akan memenuhi kuota tersebut. Anda cukup terampil dalam negosiasi bisnis. Apakah keluarga Anda melakukan ini untuk mencari nafkah? Tidak, mertua saya dulu berbisnis, tapi semuanya sudah diserahkan kepada organisasi sekarang. Adapun saya hanya belajar sedikit tentang perdagangan. Saya berterima kasih kepada Paman, karena telah memberikan perlindungan yang luar biasa. Ayah mertua, saya tidak tahu. Nona Song, Anda menikah cukup muda, bukan? Tidak ada pilihan. Saya jatuh cinta pada suami saya. Pada pandangan pertama, jika saya tidak menikah dengannya lebih awal, saya takut orang lain akan merebutnya. Rekan Song, Anda benar-benar orang yang berperasaan dalam. Jika ada kesempatan di masa depan, saya harus bertemu suami Anda. Baik. Jika ada kesempatan nanti, saya pasti akan memperkenalkan Anda berdua. Kalau begitu, Manajer Siang, haruskah kita menandatangani kontraknya sekarang? Kita bisa menandatangani kontraknya. Tapi saya punya beberapa syarat. Jika rekan Song bisa menyetujuinya, saya akan meminta seseorang segera menyiapkannya. Silakan Anda katakan. Pertama, karena volume pesanan saya sangat besar, rekan Song seharusnya bisa memberi saya diskon kan? Meskipun jumlah pesanannya besar, biayanya juga meningkat. Saya hanya bisa setuju untuk memberikan harga yang sama dengan Manajer Lee. Namun pesanan Anda akan membuat desa kami bisa memberi makan lebih banyak penduduk desa. Atas nama mereka, saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Anda. Manajer Sian, saya sudah lama mengenal rekan Son. Dia benar-benar orang yang terus terang. Anda benar-benar membuat saya dalam posisi sulit di sini. Tidak mudah sama sekali. Baik, kita bisa kesampingkan harganya untuk saat ini. Namun, label pada kaleng-kaleng itu harus diganti agar sesuai dengan gaya kami. Nama, produsen, dan alamatnya harus diubah semua menjadi format kami. Saya minta maaf. Saya tidak bisa menyetujui permintaan ini. Mungkin kita bisa membicarakan masalah harga ini nanti. Rekan Son, ini hanya masalah mengganti sebuah label. Anda lebih memilih melepas keuntungan daripada mengubah labelnya? Soal label itu, saya benar-benar tidak bisa menyetujuinya. Jika Anda bersikeras ingin mengubahnya, maka kerjasama bisnis ini harus berakhir sampai di sini. Baik. Karena begitu masalahnya, sepertinya kesepakatan ini tidak akan terjadi. Nianzhou, mengapa kamu tadi menolak Manajer Siam mengganti label? Seharusnya tidak masalah kan? Ini adalah pesanan untuk
1000 kalang per hari. Jika label ini benar-benar tidak penting seperti yang dikatakan manajer Siang, tidak masalah ada atau tidak, dia tidak akan menolak saya. Begitu label ditempelkan, ikan itu menjadi milik mereka. Apakah ada masalah dengan itu? Lagi pula kamu menjual barangnya. Dia akan membayarnya, bukan? Orang zaman sekarang belum memiliki konsep tentang branding. Mereka tidak tahu betapa pentingnya membangun sebuah merek. Tidak masalah. Selama kita membuat produk yang bagus dan menggunakan platform Anda, manajer Lee, pasti akan ada pelanggan yang lebih banyak dan lebih baik. Gadis ini punya lidah yang tajam. Saya tidak tahu. Mengapa kamu tidak bisa akur dengan manajer Sian? Mungkin karena kita tidak berada di jalur yang sama. Kamu sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Tidak baik. Manajer Lee, hari ini memperkenalkan seorang bos kepada saya. Mereka ingin mengubah labelnya menjadi milik mereka. Saya menolak. Kalau begitu jangan lakukan. Benar. Paman Senggui baru saja ke sini. Dia bilang, setelah mesin tenun selesai dan didistribusikan, kelompok tugas pertama telah selesai. Dia sedang membantu mengatur pertemuan besok dengan pemilik pabrik alat pancing untuk melihat apakah mereka mau membelinya. Baiklah. Tepat sekali. Restoran belakangan ini tidak memiliki pesanan baru apapun. Jaring ikan akan mengisi kekosongan itu dengan sempurna. Lihat dirimu, berkeringat deras. Kotor. Saya bahkan tidak peduli dengan ludahmu. Song Nianchu. Kamu seorang gadis, setidaknya. Bisakah kamu sedikit lebih santun? Apakah ini hari pertamamu mengenalku? Musian, apa yang kamu lakukan? Untuk melakukan sesuatu, sedikit kurang santun. Jadi kamu tidak sepolos kelihatannya. Saya mempelajarinya darimu. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Lihat, The ukuran film was jaringnya seragam. translated and Simpulnya halus narrated dan by rapi. M-Media. Ini benar-benar luar biasa. Rekan Song, untuk jaring ikan dengan kualitas seperti ini, berapa banyak yang bisa Anda produksi? Berapa banyak yang kamu inginkan? Jika saya butuh 50 sekaligus. Jika ada jaring ikan sebagus ini, saya tidak perlu khawatir dengan produksi kuartal ini. Jika manajer menginginkan 50, saya bisa mengirimkannya setiap 7 hari. Saya bisa menyelesaikan seluruh pesanan dalam 40 hari. Anda tidak sedang bercanda dengan saya, kan? Apakah Anda berani menandatangani kontrak dengan saya? Mengapa saya tidak berani? Kalau begitu, saya akan menelepon seseorang sekarang untuk menyiapkan kontrak. Baiklah, Rekan Song, coba lihat kontraknya. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. kemari. Kemari. Baik, kalau begitu saya akan menunggu 7 hari untuk pengiriman barang pertama. Namun kualitasnya harus persis sama dengan hari ini. Jika tidak, saya tidak akan menerima pengiriman itu. Jangan khawatir. Jaminan. Kualitasnya pasti akan sama. Jika ada masalah dengan kualitasnya, jangan ragu untuk datang menemui saya. Baik. Ada apa, Manajer Lee? Ikutlah denganku dengan cepat. Sesuatu yang besar telah terjadi. Hal besar apa? Jelaskan dulu dirimu. Jangan bilang kamu telah menemukan mitra bisnis lain yang tidak bisa diandalkan. Apa yang kamu bicarakan? Ada wartawan dari Guangming Daily. Mereka ingin mewawancaraimu. Niancho, kamu akan menjadi terkenal. Wartawan Liu, ini adalah produsen potongan ikan. Komrad Song Niancho. Halo, rekan Song. Saya reporter dari Guangming Daily, Liu Eihua. Halo, rekan Song. Potongan ikanmu benar-benar lezat. Setelah mengobrol dengan manajer tadi, saya pikir Anda sempurna. Untuk rubrik di koran kami, saya ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Anda. Apakah wawancara yang bisa dimuat di koran? Baik, kami punya rubrik khusus. Publisitas dari surga. Liputan di harian Guangming Daily. Produk kalengan dari desa nelayan Qinghe. Setidaknya akan dikenal di seluruh wilayah kabupaten. Itu berhasil. Saya siap untuk wawancara kapan saja. Bagus,
Peralatan saya sudah siap. Mari kita mulai sekarang. Mari kita mulai. Saya hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Mengandalkan memancing saja tidak cukup untuk menghidupi kita. Jadi kami menggunakan potongan ikan untuk mendorong pembangunan ekonomi seluruh desa. Produksinya awalnya tidak tinggi, tapi kami secara bertahap meningkatkannya sekarang. Rasanya sendiri adalah hal yang penting. Dan kemudian ada desain kalengnya. Rekan Song, apakah Anda benar-benar tidak pernah bersekolah? Maaf. Hanya saja, cara bicara dan sudut pandang Anda membuat orang sulit percaya bahwa Anda tidak pernah bersekolah. Mungkin itu sesuatu dari kehidupan masa lalu yang belum saya lupakan. Anda sangat menarik. Benar. Reporter Liu, Anda sering pergi keluar untuk wawancara. Anda pasti tahu banyak berita. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Orang macam apa yang bisa membuat rekan Song bertanya dengan begitu hati-hati? Apakah Anda mengenal keluargamu? Mereka yang dikirim ke bawah sebelumnya. Sepertinya saya pernah mendengar tentang mereka. Putra sulung keluargamu pernah berada di Institut Fisika Nuklir, meneliti rudal. Saya pernah mendapat kehormatan mewawancarai dekan mereka. Dia sangat menghargai putra sulung keluargamu. Kalau begitu, apakah Anda tahu alasan spesifiknya mengapa keluarga mereka dikirim ke bawah? Sepertinya itu karena mereka dituduh menyembunyikan surat dari luar negeri. Dekan bahkan membelanya pada saat itu. Sayangnya tidak ada bukti yang ditemukan. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, Reporter Liu. Itu bukan masalah besar. The film Kita was berhenti di sini dulu. translated and Baiklah, narrated by saya M. pamit. Media. Hati-hati. Hati-hati. Nianzhou, kamu benar-benar akan sukses besar kali ini. Ini masih jauh dari tujuan saya. Xian, sepertinya kamu belum pernah menceritakan kepada saya tentang keluargamu yang dikirim ke bawah. Mengapa tiba-tiba bertanya? Bukannya saya sengaja menyembunyikannya. Hanya saja, ketika kami pertama kali dikirim ke bawah, saya masih merasa sedikit kesal. Jadi saya tidak ingin membicarakannya. Dulu, seseorang melaporkan bahwa keluarga kami menyimpan surat-surat luar negeri. Sebenarnya, itu hanya surat yang saya bawa pulang dari saat saya belajar di luar negeri. Tapi tidak ada yang mempercayai saya. Surat-surat itu bahkan tidak memiliki cap pos atau alamat. Seharusnya mudah untuk membedakannya. Dulu, jika seseorang melaporkannya, mereka akan menyelidikinya. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Di mana surat-surat itu? Bolehkah saya melihatnya? Tidak ada apa-apa di surat-surat ini. Seharusnya mudah untuk membuktikan bahwa surat-surat ini bukan dari luar negeri. Seingat saya, gelombang rehabilitasi akan segera tiba. Mungkin kita bisa mencobanya. Apakah saya mengungkit kenangan pahit untukmu malam ini? Apakah kamu ingin saya menebusnya untukmu? Nianzhou, kamu memintaku untuk memanggil semua penduduk desa ke sini. Untuk apa? Paman Sunggui, kamu akan segera tahu. Apakah semuanya sudah hadir? Semuanya. Kita semua tahu. Desa kita telah menjual potongan ikan dan jaring ikan. Saya baru saja menghitungnya. Desa kita telah memperoleh total 10.000 yuan sebagai keuntungan. Tuhan. Dan terlebih lagi, makanan kaleng desa kita baru-baru ini akan segera dimuat di Guangming Daily. Penjualan potongan ikan kita akan meroket. Baik, Nianzhou, apakah saya tidak salah dengar? Desa kita akan menjadi desa 10.000 yuan. Guangming Daily, bukankah itu berarti desa kita akan terkenal? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini, kita menyisihkan 320 yuan untuk dividen. Selanjutnya, saya menyarankan agar kita membuka pabrik di sini, di desa. Sisa uangnya akan menjadi modal awal kita
Kita akan melakukan pemungutan suara sebentar lagi untuk memutuskan pembangunan pabrik. Sekarang, silakan berbaris untuk mengambil dividen kalian. Ayo, Ayo, jangan mendorong. mengapa poin kredit kerjaku hanya 7 sen? Apakah kamu salah menghitungnya? Lihatlah dirimu, selalu datang terlambat dan pulang lebih awal. Kamu bahkan tidak seproduktif anak kecil. Bagaimana mungkin kamu punya poin kerja? Mo Jingmei, bersyukurlah kamu mendapatkan 7 sen. Jika kesalahanmu tidak ringan, kamu akan berada di posisi yang sama dengan Yang Dafu, menjalani 3 tahun di dalam. Lalu kenapa? Apakah itu sebuah kritik? Bukankah bekerja dan merenung di dalam sudah cukup? Terlahir kembali di kehidupan ini, saya ingin menjadi seorang pengusaha yang diakui oleh media negara dan melakukan sesuatu yang nyata bagi semua orang. Pabrik pengalengan desa nelayan Kinga kita secara resmi dibuka untuk bisnis. 3 bulan kemudian, Desa kita masuk koran. Desa kita masuk koran. Benarkah? Kita masuk koran. Itu benar-benar terjadi. desa nelayan Kingnya adalah desa The film percontohan was dan pemimpin translated dalam and produktivitas kerja. narrated by Dan desa kita M sudah Media. mendapatkan pesanan besar sebanyak 1000 unit. 1000 pesanan, luar biasa. Saya juga tidak menyangkanya. Baru beberapa bulan yang lalu, desa kita masih khawatir tentang cara bertahan hidup. Xiaochu, terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih. Paman Sunggui. Kita penduduk desa ini sudah seperti keluarga. Mengapa harus begitu formal dengan keluarga? Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Nianchu, di depan pintumu, ada orang dari kota yang datang. Seseorang dari kota? Benar. Orang ini istrimu. Song Niancho kan? Kalian berdua adalah anak yang baik. Niancho, saya datang untuk memberitahu Xian bahwa keluargamu telah dibersihkan namanya sejak Xian dikirim ke bawah. Saya terus mengikuti situasinya dengan saksama. Banding Anda untuk pembersihan nama baru saja diajukan. Saya tahu. Jadi, saat berita tentang pembersihan nama itu keluar, saya bergegas ke sini tanpa istirahat. Xian adalah pria yang sangat berbakat. Dia seharusnya tidak menderita karena tuduhan yang tidak adil seperti itu. Xiaoan, kapan Anda berencana untuk kembali ke Institut Penelitian? Untuk saat ini tidak. Kepala, mohon tenang. Saya bisa melanjutkan penelitian saya di sini dengan baik. Saya akan kembali ke institut secara berkala untuk melaporkan temuan saya. Usaha Niancho di sini berjalan dengan sangat baik. Saya yakin kita akan bisa segera kembali. Baik. Saya percaya padamu. Saya akan menunggumu. Jaga diri, kepala. Hati-hati. Xian, kita akan segera kembali ke kota kabupaten. Saya percaya pada Anda. Tiga tahun kemudian, Rekan-rekan, saya Song Nianchu. Alasan saya bisa berdiri di sini hari ini sepenuhnya karena upaya kolektif kita. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua. Nah, kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu. Kamu yang memimpin seluruh wilayah kami menuju kehidupan yang lebih baik. Juga, saya ingin berterima kasih kepada satu orang lagi. Dialah yang membantu saya mengambil langkah berani pertama itu. Dan dialah juga yang diam-diam mendukung saya dari belakang. Siapa? Siapa itu? Siapa itu? Siapa gerangan? Saya tidak tahu. Siapa sebenarnya itu? Beritahu kami. Ya, siapa itu? Ayo, beritahu kami. Ayo, beritahu kami. orang-orang. Setiap orang memiliki naluri untuk menghindari risiko. Dalam hidup ini, kamu akan menghadapi banyak hal seperti itu. Ikuti kata hatimu. Selama kamu tidak menyesal, keputusanmu adalah yang benar. Saya sudah selesai menggambar.
Kepala. Saya sudah menghitungnya. Akhirnya, saya sudah menghitungnya. Sudah menghitungnya. Negara kita akhirnya akan memiliki peralatan tersebut. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kepala. Kita berhasil. Kita berhasil. Kita berhasil. Kita berhasil.